Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dengan Pak Heru. Belajar asyik dan menyenangkan. Sebelum belajar, kita tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. 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 Good job. Are you ready to study? Good. Before we are going to study, don't forget say, follow me, in the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Today, we are going to study about keberagaman budaya bangsaku. Listen to me, fokus. Pada pawai budaya pembelajaran 1 yang ada di buku kalian terdiri dari 5 paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk menjelaskan gagasan pokok. Nah, bagaimana cara menentukan gagasan pokok pada setiap paragraf? Ada 2 langkah yang harus kalian lakukan. The first, yang pertama, cermati kalimat pertama hingga terakhir. Apakah kalimat pertama merupakan gagasan pokok atau gagasan pendukung? The second, yang kedua, gagasan pokok terletak di awal, di akhir, atau awal dan akhir paragraf. For example, contoh. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Gagasan utamanya adalah pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Sedangkan gagasan pendukungnya adalah pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. The second, yang kedua, budaya Bali terkenal karena musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya, cengceng namanya. Alat ini berbentuk seperti 2 keping simbal yang terbentuk dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Gagasan utama yang ada di teks tersebut adalah budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Sedangkan gagasan pendukungnya adalah rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya, cengceng namanya. Nah, anak-anak, bagaimana? Do you understand? Good. Oke, berikutnya kita akan membahas tentang budaya. Budaya adalah hasil cipta, rasa, dan karsa manusia. Indonesia terdiri atas banyak pulau yang mempunyai suku bangsa, tarian daerah, pakaian daerah, rumah adat, alat musik daerah, makanan daerah, agama, dan lain-lain. Namun, tetap dalam satu wadah, Negara Republik Indonesia, yaitu NKRI. Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita wajib mensyukurinya, menghargai perbedaan pendapat,
merupakan wujud dari semangat persatuan dan kesatuan. Example, contoh. The first, yang pertama, budaya Maluku. Pakaian adatnya Chile, makanan tradisionalnya Bapeda, rumah adatnya Baileo. Selain kaya akan budaya, Maluku juga mempunyai alat musik, yaitu tifa. Bunyinya seperti gendang. Bunyi dapat dihasilkan dengan cara ditiup, digesek, dipukul, atau ditekan. Segala macam bunyi berasal dari benda yang bergetar, yang menimbulkan gelombang bunyi di udara dan diteruskan ke telinga kita. Jadi, sumber bunyi adalah benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Akan tetapi, bunyi tidak dapat merambat pada hampa udara. Do you understand? Good. Oke, sekarang kita akan mendengarkan alat musik tradisional budaya Maluku. Bagaimana cara memainkan dan cara menghasilkan bunyi. This is an example for you. Ini contohnya. Nah, bagaimana anak-anak? Do you understand? Good. Oke, selanjutnya The second, yang kedua, budaya Bali. Pakaian adatnya payas agung. Makanan daerahnya ayam betutu. Rumah adatnya gapura Candi Bentar. Bagaimana cara memainkan alat musik tradisional cenceng dan cara menghasilkan bunyi? Mari kita simak. Oke, yang terakhir, the third, yang ketiga, budaya dari Toraja. Example, contoh. Pakaian adatnya baju poko. Makanan daerahnya pantolo Bali. Rumah adatnya tongkonan. Nah, bagaimana cara memainkan alat musik tradisional papompang dan cara menghasilkan bunyi? Mari kita simak. Itulah materi pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.